Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore bagi kita semua dan shalom. Kita bersyukur pada sore hari ini oleh kebaikan Tuhan, maka kita kembali dipertemukan dalam persekutuan doa Christian Disciple Community Pondok Kasih Foundation. Kita bersyukur kesempatan hari ini kita akan sama-sama beribadah, kita akan sama-sama menerima berkat yang dari Tuhan, dan kita pasti yakin kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Untuk memulai acara kita akan mendengarkan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Saudari Dean. Setelah itu, setelah doa pembukaan dari Saudari Dean, maka kesempatan berikutnya saya berikan kepada MC kita, Roni, untuk memimpin jalannya ibadah kita. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan, Dean. Shalom, suara saya kedengaran kan ya? Feedback dulu dong. Kedengaran nggak, Kak? Merdu. Kedengaran, Kak Dean. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Thank you Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah di grup CDC YPK. Kami percaya Tuhan, semua karena karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan atas kami. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Setiap petugas-petugas yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan kiranya urapi, Tuhan pakai, dan kiranya Tuhan Engkau berkenan atas setiap apapun yang menjadi ucapan syukur kami dalam ibadah ini, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan, Engkau Bapa yang menyandengkan telinga untuk mendengarkan setiap pujian dan setiap ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih atas doa pembukaan pada sore hari ini. Sebelumnya, selamat sore buat kita semua. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih menikmati hari Paskah kebangkitan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena rahmat-Nya, karena kerelaannya, Dia menebus dosa-dosa manusia. Sebelumnya saya minta maaf ya, soalnya lagi di tempat umum. Oke, acara selanjutnya kita dengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh Bro Edwin. Kami persilahkan. Oke, shalom. Selamat sore. Sebelumnya ini saya mau tanya sama Pak Ketua ya. Ini kan Pak Saudara Anto ini kan kesulitan untuk masuk ya. Jadi apakah saya boleh mengambil durasi pujiannya untuk kesaksian saya, Pak Ketua? Oh, sangat-sangat boleh. Oke. Jadi terus terang lagu yang diberikan, yang di-request oleh Steffi ini saya belum pernah dengar sebelumnya. Saya disuruh Steffi untuk membawakan pujian ini tuh di bulan Desember 2021. Waktu itu saya masih sama Steffi di bendera DDS Ministry punyanya Kak Steffi. Jadi sebelum saya dengar lagu ini, saya tuh ada diminta tolong sama papa saya. Papa saya ini kan toko, usahanya kan toko meracang. Nah, mulai berdiri toko itu dibangun sama engkong saya, kakek saya. Jadi selama hampir 30 tahun toko ini tidak pernah direnovasi. Jadi bulan November 2021 itu sudah asbesnya sudah banyak yang jebol, kemudian bocor gitu. Nah, singkat kata, papa saya ini minta saya untuk jual
pohon sengon, albasia kalau misalnya dia di Kediri itu rumah mama saya. Jadi saya punya 2 rumah gitu. Yang pertama di sini nih Rumangkong di Surabaya, sama di Kediri itu di rumah mama saya. Kebetulan ada lahan gitu di kebun sendiri itu ditanami pohon sengon. Papa saya butuh dana itu untuk renovasi itu 50 juta renovasi. Ya terus terang nominalnya mungkin gede ya, tapi kalau untuk renovasi, believe me 50 juta itu enggak ada apa-apanya. Kalau untuk renovasi rumah. Papa saya bilang ini kita butuh dana 50 juta. Singkat kata saya pulang ke rumah saya di desa. Lah saya ini sama sekali enggak tahu harga sengon itu berapa. Saya baca di internet itu literasinya itu cuma harga per kubik 1,3. Lah itu kubik itu berapa lembar ukurannya, tebel berapa, panjang berapa, saya kan nggak paham. Akhirnya saya doa sama Tuhan, saya sampaikan keluhan saya ke Tuhan. Tuhan, saya ini tidak tahu soal sengon, tapi saya ingin bisa meringankan beban papa mama saya untuk biaya renovasi toko. Saya doa, hari Senin itu saya doa. Terus tiba-tiba Selasa pagi itu saya ingat, oh ya saya kan punya temen ya yang istilahnya makelar kayu. Istilahnya kalau orang Jawa bilang itu belantik ya, belantik kayu. Jadi dia itu datangi orang-orang yang punya lahan sengon, dia jual. Dia tawar berapa, terus dia beli kalau harganya cocok. Nah, ini kebetulan saya kenal sama pegawainya, teman-teman baik saya. Saya gunakan akal saya. Saya minta dia untuk mengkalkulasi. Jadi saya tidak bilang kalau ini saya gunakan untuk saya jual, enggak. Soalnya kalau saya punya pikiran, kalau saya sampaikan ini saya jual, dia pasti akan mengkalkulasi dengan harga yang sangat murah. Maka dari itu saya sampaikan ke teman saya ini, tolong hitungin. Nanti kamu tak kasih uang. Biasanya kamu kalau naksir berapa? Taksir harga itu. Ya aku dapat 200.000 lah. Oke, tak bayar 200.000. Tapi jangan sampai salah ya. Hitung yang benar. Singkat kata dia hitung, dikalkulasi 40 jutaan katanya. Semua itu ada 157 pohon. Dengan berbagai diameter ya, berbagai macam diameter lingkar itu ada yang 40 cm, 30 cm, 120 cm, macam-macam lah. Nah, begitu saya tahu harganya 40 juta, baru saya sampaikan ke teman saya itu, ini mau tak jual. Tolong kamu carikan pembeli yang mau beli sengon ini. Ya singkat kata, dia sampaikan ke teman-temannya, ke bosnya lah istilahnya. Maksimal itu ada, bosnya cuma berani 43 juta. Terus Tuhan ini masih kurang Tuhan. Kalau itu, saya doa lagi sama Tuhan, hari Selasa itu tiba-tiba saya teringat, oh iya sih saya kan punya Facebook ya. Coba aja saya unggah di Facebook, di grup jual beli sengon. Ya udah saya unggah. Saya unggah malam itu, malam jam 9. Sebelum saya tidur saya doa. Ya seperti biasa saya doa mesbah lah, seperti mesbah pujian gitu, doa penyembahan gitu. Saya sebelum tidur saya buka HP saya, ada yang telepon 9:30 lebih, ya jam 10 kurang seperempat dia telepon. Tak telepon balik. Kenapa Pak? Bapak yang unggah mau jual sengon ya? Iya. Oke Pak, besok pagi saya ke sana. Oke, ya udah. Pagi saya jam 6 itu saya bangun, saya mesbah pujian lagi, belum selesai 2 lagu, pintu saya diketok sama tante saya. Edwin, ini ada yang mau lihat sengon. Ya udah, akhirnya saya keluar, datang orangnya, ketemu, dia keliling sebentar, terus, oke Pak, saya berani maksimal 45 juta. Saya sampaikan ke papa saya, Pak ini maksimal 45 Pak, nggak bisa kalau 50 rasanya. Ya udah akhirnya deal lah, langsung ya singkat kata gampang sekali gitu. Saya bersyukur banget bisa Tuhan itu buka jalan untuk saya gitu loh. Dari saya yang benar-benar nggak tahu, Tuhan Yesus bantu saya, dan yang luar biasanya Steffi setelah itu besoknya nyuruh saya, Edwin hari Minggu kamu pujiannya ini ya.
Ya ini lagu yang akan saya sampaikan ini. Wah, ini lagu ini benar-benar memberkati saya ini. Judulnya Yesus Jawaban Hidupku. Ya intinya saya mau menyampaikan kalau apapun permasalahan hidup kita, ya jawaban untuk itu semua ya ada dalam doa kita pada Tuhan Yesus ya, seperti itu. Terima kasih. Ini sekarang saya akan masuk ke pujian. Saya minta izin untuk matikan video supaya audionya lebih jelas. Thank you. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Kami katakan yang tak pernah lihat dan tak pernah pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Iya ya Mas. Nah ini udah. Itu deh, udah deh. Kakak nggak kelihatan. Tuh, sudah. Halo, selamat sore.
Selamat sore. Selamat bergabung Sore. di ibadah Pondok Kasih. Shalom, selamat sore ya Mas. Minta maaf ini. Ya, nggak apa-apa. Agak lama masuknya. Silakan Pak Ketua, Stevi, Roni. Ya, silakan Bro Anto bisa langsung saja. Iya, buat Bro Anto. Gimana Mas? Jadi Gimana? ini Bro Anto ya teman-teman. Silakan langsung bisa dimainkan instrumennya. Ini adalah Bro Anto menggunakan akun mamanya ya, jadi. Iya. Karena handphone saya nggak tahu juga. Saya bingung juga dengan handphone ini. Oke, nggak apa-apa. Silakan Bro Anto. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bro Anto yang telah memberikan instrumen yang indah bagi kami. Selanjutnya kita akan dengarkan kesaksian hidup dari teman rekan kita dari Bali, yaitu Putu Wira. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bro Putu? Ada Bro Putu Wira. Nampaknya terlempar keluar ya. Terlempar keluar. Oke, ini gimana itu Bang Step? Kita lanjutin atau kita tunggu sebentar? Ya, kita tunggu sebentar ya. Baik. Ya. Sebelum kita menunggu Putu Wira, apakah semua teman-teman masih merasakan pasca yang indah, pasca kedua yang telah kita rasakan pada hari ini? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Tuhan menyediakan kepada kita suatu janji yang suci bagi kita ya. Karena setiap katanya
Jadi Kak Putu Wile sempat WA saya, katanya sinyal di tempatnya Kak Putu Wile itu lagi kurang baik. Oke, baik, siap. Kental dia. Nanti kalau bisa memungkinkan akan masuk ke sana. Oke, baik, terima kasih buat Putri atas konfirmasinya. Dan pada hari ini kita mengerti bahwasanya Tuhan itu memberikan senyuman yang indah bagi kita. Setuju nggak buat teman-teman? Buat disabilitas, buat kita ini, Tuhan selalu itu memberikan janji terindah bagi kita. Maka dari itu sebelum kita menunggu teman rekan kita, adakah teman-teman yang bisa memberikan sepatah dua kata tentang bagaimana rasanya indahnya kesempurnaan Tuhan dalam hidup kita, terutama pada Paskah ini? Saya mau teman-teman rekan-rekan sekalian mau menjabarkan ataupun memberikan sedikit kesaksian gitu. Ada yang mau? Ya, itu tampaknya sudah ada Beli Putu. Oh, sudah ada. Oke, siap. Oke, buat Bro Putu Wira untuk kesaksian hidupnya, kami persilakan waktu dan tempat. Ya, perkenalkan nama saya Putu Wira Mahasandi. Saya ini disabilitas daksa sejak lahir. Halo? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bro. Ya, saya ini disabilitas sejak lahir. Dulu pernah menjalani pengobatan di rumah sakit, kurang lebih sekitar 4 kali di rumah sakit Sahulah sama di Surya Usada Denpasar. Dan pengobatan alternatif juga sudah pernah. Dan berbagai pengobatan sudah saya jalani, belum ada perubahan. Untuk kegiatan sehari-hari saya itu baca nulis. Awalnya saya tuh pengen sekolah di sekolah khusus, tapi karena terkendala biaya, akhirnya saya memutuskan belajar di rumah. Halo? Ya, halo. Lanjut begitu. Mungkin mukanya agak dilihatin supaya kelihatan mukanya. Ya, saya memutuskan untuk belajar di rumah, dibaca, tulis, dan akhirnya gabung di Yayasan Bunga Bali dan Denpasar. Halo? Lanjut. Ya, saya tahu Yayasan Bunga Bali ini dari salah satu televisi lokal di Bali. Akhirnya saya bergabung di Bunga Bali. Di sana saya mengikuti pelatihan seperti kerajinan tangan dan yang lainnya. Halo, sudah halo? Jelas. Halo. Lanjut. Kan Kak jelas, tapi mungkin mukanya agak diliatin deh kayaknya. Mohon maaf. Ya, gitu. Ya, saya mengikuti pelatihan di Bunga Bali. Dan yang paling saya suka itu adalah dan akhirnya saya mengikuti beberapa event kepenulisan di sosial media bersama teman, dan akhirnya saya ikut berkolaborasi bersama teman saya Prima
Dan salah satu buku karya kolaborasi partisipasi pertama saya itu di buku Kisah Bajang Prima. Ini salah satu buku partisipasi pertama kami sesama penulis disabilitas. Dan sudah terbit kemarin. Dan lumayan banyak yang gini berminat membeli buku karya partisipasi kami. Halo. Lanjut. Maaf nih, karena sinyal kurang bagus. Apa saya terdengar ya? Masih lancar, silakan Bu. Lancar. Ya, lumayan banyak yang berminat dengan buku saya ini. Ini salah satu karya kolaborasi partisipasi pertama saya. Di buku ini ada karya saya, ada Prima, dan ini Putu Putri. Kami bertiga ini disabilitas paksa. Selain itu ada juga buku karya lainnya yang karya tulis saya seperti mengikuti event. Halo. Sudah terdengar, lanjut. Ini sinyal saya kurang bagus nih. Senang sekali rasanya saya bisa berkarya di kependidikan. Untuk alat bantu yang saya pakai di rumah yaitu kursi roda. Misalnya kalau saya ingin pergi keluar rumah, itu dibantu dengan alat bantu kursi roda. Selain kursi roda, saya juga dulu punya tongkat karena saya taruh di yayasan. Kalau saya mau ke halaman rumah, kalau misalnya saya itu ke dapur, saya berpegangan. Kalau ke kamar mandi dengan cara merangkak atau berpegangan. Ya, itu saja ya. Halo, di Putu. Ya, terima kasih buat kesaksiannya yang dapat mendukung motivasi untuk dapat berkarya. Walaupun kita punya kekurangan fisik yang tidak bebas untuk kemana-mana, tetapi prestasi jangan diragukan lagi oleh Putu yang sudah menjadi seorang penulis yang berbakat. Itu suatu rasa kehormatan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mesti syukur itu. Amin. Dan buat Bang Stevi, saya minta konfirmasi apakah Mama Hana sudah ada di dalam Zoom kita?
untuk tanggapan dan arahan. Belum ada. Belum ya, Lanjut Bang. aja, Roni. Baik, kita lanjut untuk membawa renungan singkat pada hari ini. Kami serahkan kepada Bang Stevi untuk memberikan sedikit renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Roni untuk waktunya yang sudah diberikan. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Kau telah menyertai kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan kesaksian dari saudara kami. Tuhan, kami percaya apa yang kami terima, kiranya ini boleh senantiasa membaharui kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh memiliki semangat yang baru untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, supaya kami juga mendapat berkat yang sama dari kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lidah dari hamba-Mu ini, supaya firman-Mu saja yang disampaikan. Bukan kehendak kami sendiri, Tuhan. Bukan pemikiran kami sendiri. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Senang sekali kembali saya mendapatkan kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Kita tahu beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung, kemudian kita juga sudah merayakan Paskah, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ini sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Tetapi saya ingin coba bertanya kepada saudara-saudara sekalian, kalau menurut kalian, makna Paskah itu apa sih? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapat. Ini bukan ujian ya, tapi sebuah pertanyaan saja. Silakan siapa yang bisa menjawab. Makna Paskah itu apa sih bagi kalian? Saya Kak, dari Asnat ya, kalau dari saya pribadi, makna Paskah buat aku sendiri itu apa ya? Tuhan Yesus rela berkorban hanya untuk menebus dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dan pada akhirnya hari Minggu kemarin dia bangkit dan kita semua dosanya sudah dihapuskan. Oleh karena itu sebagai manusia kita juga harus bersyukur memiliki Tuhan yang sangat baik dan jangan sekali-kali punya niat untuk meninggalkan Yesus. Itu aja Kak. Puji Tuhan. Terima kasih Asna. Mungkin ada punya pendapat yang lain dari teman-teman. Semi mungkin atau Dean. Dean ini sudah membuka. Silakan Dean. Paskah menurut saya pribadi, that is point perjalanan Tuhan Yesus yang mana Bapa yang di surga mengamanahkan mengamanahkan sebuah perjalanan bahwasanya Tuhan Yesus yang diutus adalah Tuhan yang berkuasa dan satu-satunya Tuhan yang bisa, yang punya kapabilitas untuk menyelamatkan manusia. Kalau di luar sana banyak orang bilang, masa Tuhan lu manusia terus digantungin di kayu salib. Sebenarnya itu statement yang bodoh dan biasa sih orang yang minim pengetahuan, yang knowledge sama sekali nggak ngerti tentang Tuhan Yesus, dia punya reason yang salah. Tapi dengan Paskah itu Tuhan mau nyatakan, walaupun masih banyak yang bebal ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan manusia, tapi dia mengambil mengambil satu sampel untuk bilang ke manusia bahwa
dengan aku menjadi manusia, aku tahu rasanya dihina, aku tahu rasanya lapar, aku tahu rasanya diludahi, aku tahu rasanya dihakimi. Sebetulnya bukan karena aku nggak mampu, tapi karena aku mau mengambil bagian, kita bilang ya itu bagian rendah, untuk bisa memberikan pemahaman kepada manusia. Tapi manusia-manusia bebal tuh nggak paham gitu ya. Walaupun Tuhan udah kasih contoh yang sesederhana, tapi at the end banyak kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Paskah adalah sebuah perjalanan kemenangan dalam menaklukkan dosa, yaitu yang bisa ngelakuin cuman satu-satunya Tuhan. Karena di Yohanes 1 ayat 1, nanti teman-teman kalau kepo bisa baca, katanya firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Tuhan. Kalau ada yang bilang Tuhan kalian 3, itu sih menurut saya goblok juga ya. Karena Tuhan itu kalau aku bisa kasih contoh, ibaratkan api. Kalau api itu kan ada 3 dimensi ya. Dia punya cahaya, terus dia punya panas, terus dia punya asap. Nah, 3-tiganya ini kan ada di dalam satu gitu. Jadi intinya Paskah itu adalah kemenangan. Itu sih Kak pendapat saya. Thank you. Terima kasih. Ini Dean ini calon-calon apologet yang handal ini kelihatannya. Boleh saya tambahin? Ya, boleh, silakan Pak Nikolas. Ya, kalau menurut saya pribadi, Paskah itu adalah misi penyelamatan umat manusia, karena Yesus sebagai manusia, sebagai anak manusia, dia menadani tentang kesetiaan. Bagaimana dia setia terhadap Bapa di surga. Seperti Galatia berapa ya, saya lupa, tentang buah-buah roh, tentang kesetiaan, kasih, karunia, sukacita, dan kesetiaan itu semua ada di dalam buah-buah roh. Jadi dia mau kita ini supaya manusia ini sudah ditebus dosanya, jangan sombong, jadi kita harus setia dan tekun, jalan dengan iman. Itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua untuk responnya. Ya, makna Paskah memang kita boleh ya berbeda-beda versi, tetapi semuanya itu harus tetap berdasarkan dari firman Tuhan. Kali ini kita akan mencoba belajar sama-sama. Kalau menurut firman Tuhan itu Paskah itu apa sih artinya? Kita akan membaca ya dalam Lukas 22 ayat 7 sampai 8, mungkin bisa dibantu Bro Edwin bisa membaca ayat 7 sampai 8, kemudian ayat 15 sampai 16 dan 23. Ayat berapa, Stevi? Ayat 7 dan 8. Bentar. Tadi Lukas ya? Lukas 15 ya? Lukas 22. Lukas 22 ayat 7 dan 8. Kemudian ayat 15 sampai 16 dan ayat 23. Oke. Lukas 22 ayat 7 dan 8. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Ayat yang ke-15, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Ayat yang ke-23, lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bro Edwin. Jadi mungkin saya mau coba jelaskan sedikit latar belakang dari kisah ini. Kita lihat di sini
memang keadaannya adalah keadaan yang cukup mencekam karena ahli Taurat dan orang-orang Farisi berencana untuk membunuh Yesus. Kalau kita lihat bahkan ada konspirasi jahat yang dilakukan oleh salah seorang murid dari Yesus, seperti yang kita sudah tahu ceritanya ya. Dan di dalam kegalauan ini ya, di dalam keadaan yang mencekam ini, di sini sebenarnya Yesus ingin menyatakan isi hatinya. Akan sampai dikatakan dalam ayat 15 ya, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Tetapi apa yang ada di dalam pemikiran murid-murid di sini, mereka belum mengerti dengan sepenuhnya apa yang menjadi tujuan Yesus untuk ke Yerusalem, untuk menderita, bahkan untuk mati. Mereka ini masih belum punya pemikiran ke arah situ, karena menurut mereka dan beberapa orang Yahudi, Sang Mesias adalah seorang pribadi yang tidak boleh kalah, apalagi Mesias tidak boleh sampai mati. Itu dalam pengertian sebagian besar orang Yahudi ya. Tetapi yang ditekankan di sini berkali-kali Yesus, ada 3 kali kurang lebih ya pemberitahuan tentang penderitaan Yesus itu disampaikan oleh Yesus. Tetapi bahkan seorang murid yang kita tahu yang adalah Petrus ya, salah seorang murid tertua bisa jadi ya, dia bahkan menepikan Yesus, jangan sampai Yesus Mesias harus menderita, mati, dan lain sebagainya. Karena sebelumnya kan Bapa menyatakan kepada Petrus bahwasanya, menurut kamu siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus dijawab oleh Petrus. Tetapi jawaban Petrus bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang menyatakannya. Tetapi keadaan asli daripada Petrus terlihat ketika dia menggeret Yesus ya, untuk jangan sampai kejadian seperti itu. Dan akhirnya luar biasanya Tuhan Yesus sampai menghardik ya istilahnya, menyala iblis, kamu bukan memikirkan apa yang menjadi rencana Allah. Sebab yang menjadi rencana Allah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nikolas juga, tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk misi penyelamatan, dan mau tidak mau dan harus mau, dan memang Yesus sudah menyerahkan dirinya kepada Bapa pada saat doa di Getsemani sampai diulang sampai 3 kali. Kalau frase dari orang Yahudi itu, kalau perkara itu sampai diulang, itu berarti 2 kali itu adalah perkara yang penting. Tapi kalau sampai diulang 3 kali, itu adalah perkara yang ekstrim. Jadi benar-benar yang sungguh-sungguh. Yesus sudah menyerahkan dirinya, sudah siap untuk mati. Itulah konsep yang sesungguhnya, konsep kerajaan surga, yaitu Mesias harus menderita, bahkan harus mati untuk menanggung dosa mereka. Tetapi apa yang ada di benak-benak murid-murid Yesus, mereka belum sepenuhnya menerima hal ini. Bahkan mereka hanya tidak fokus dengan apa yang disampaikan Yesus. Sebab Yesus mengatakan dalam ayat 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Di sini Yesus menekankan, memang dia akan menderita, dia akan mati, tetapi dia akan membawa kemuliaan, yaitu membawa murid-muridnya untuk beroleh kerajaan Allah. Ini yang luar biasa. Tapi pemikiran murid-murid waktu itu tidak sampai. Mereka hanya sampai pada pemikiran secara politik, bagaimana Tuhan akan memulihkan Israel secara politik ya. Tidak secara rohani. Padahal jelas sekali Tuhan Yesus harus menderita. Tuhan Yesus harus mati, menanggung dosa. Karena dosa itu merupakan hutang. Dan hutang itu harus ada yang membayar, harus ada yang melunasinya. Kita tahu bagaimana kisah Adam dan Hawa waktu jatuh di dalam dosa. Ada binatang yang disembelih, di mana kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan mereka, untuk menutupi dosa. Itulah tipologi, di mana akan ada seorang dari keturunan perempuan
yang akan meremukkan kepala ular, tetapi dengan resiko tumitnya harus ditagut ular. Artinya Yesus adalah keturunan dari Yakub ya, Yakub Israel. Jadi Yakub itu artinya adalah tumit sebenarnya. Jadi inilah satu kegenapan yang ingin disampaikan oleh Yesus. Tetapi sayangnya murid-murid belum mengerti. Tapi puji Tuhan, kalau kita melihat kelanjutannya, kisah-kisahnya, bagaimana Petrus ini kemudian juga disadarkan dan bahkan akhirnya dia menjadi menjadi sokok guru ya, di mana jemaat itu didirikan, di mana dia sekali berkhotbah itu ada 3.000 jiwa yang diselamatkan. Itu satu yang luar biasa. Kemudian kita akan membaca di dalam Lukas 22 ayat 24, kemudian ayat 26 dan ayat 29 sampai 30, Bro Edwin. Ayat 24, ayat 26, ayat 29 dan 30. Ayat 24, 26, 29, 30. Ya, silakan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Amin. Luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat sesungguhnya Paskah ini memberikan arti yang sangat dalam, di mana Yesus ingin membongkar pemikiran daripada murid-muridnya, pemikiran yang secara tradisi, karena murid-murid menganggap Paskah hanya dirayakan secara tradisi semata, tanpa penggenapan yang baru. Padahal Yesus sudah jelas, dia adalah penggenap perjanjian baru ya, penggenap hukum Taurat, di mana dia yang akan menjadi kurban untuk menyelamatkan, untuk menanggung segala dosa-dosa manusia. Jadi Paskah sesungguhnya harus memberikan pengertian yang baru kepada kita, di mana kita melihat bagaimana Paskah itu kita maknai dengan sungguh-sungguh, dengan sangat menghargai kurban Kristus, di mana dikatakan Paskah itu dikaitkan hari raya roti tidak beragi, ya, dikaitkan dengan hari raya roti tidak beragi. Jadi di dalam perjamuan Paskah itu, selain kita makan daging domba yang sudah disembelih, kita juga memakan roti tidak beragi. Itu bicara tentang kemurnian dan kebenaran. Jadi di dalam kita merayakan Paskah, jangan sampai kita merayakan Paskah, tetapi kita masih di dalam keadaan kondisi yang tidak baik, tidak benar. Kita mungkin masih hobinya itu SMS ya. Kita itu senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang ya. Itu hobinya kita manusia. Jadi itu yang mau Tuhan rubah. Ketika kita merayakan Paskah, kita harus memiliki pengertian yang baru. Bagaimana Yesus itulah kurban Paskah yang sejati. Bahkan hanya Yesus yang akan memampukan kita untuk kita bisa makan sehidangan dengan dia di dalam kerajaannya yang kekal. Jadi tidak berhenti pada peristiwa Paskah ini saja ya. Kemudian kita akan berlanjut pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu terus berlanjut sampai dengan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Itu paling puncaknya ya. Jadi itu yang harus ada pada kita. Kemudian apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini? Paskah mengajarkan kita
bagaimana untuk menjadi seorang hamba. Dikatakan di sini, seorang yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, ini kalau secara pemikiran dunia sudah nggak masuk. Oh, namanya pemimpin kok jadi pelayan. Itu namanya bukan pemimpin tapi jongos. Itu namanya babu gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu artinya, bisa dicek di Google. Jadi di sini Tuhan Yesus menjungkir balikkan pemikiran manusia di mana seorang pemimpin itu harus dihormati, seorang pemimpin itu harus dihargai. Tapi tidak, Tuhan mengatakan pemimpin adalah seorang yang melayani. Karena Yesus sendiri adalah seorang pemimpin, tetapi dia juga melayani, bahkan sampai membasuh kaki murid-muridnya ya, luar biasa. Itu contoh teladan yang luar biasa bagi kita. Jadi inilah yang diajarkan oleh Yesus mengenai arti yang dalam ya dari Paskah, bukan sekedar kita rayakan secara tradisi bertahun-tahun, mungkin sudah kesekian kalinya kita merayakan Paskah. Karena kalau sesuatu yang menjadi kebiasaan itu bisa menjadi sesuatu yang tanpa arti ya, tanpa makna. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Biarlah kita dalam merayakan Paskah, kita senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menutup dengan membaca ayat yang terakhir dalam Roma 6 ayat 8 sampai 11, Bro Edwin. Halo Bro Edwin. Roma 6 berapa Stevi? Sorry. Soalnya HB ku 1 Stevi. Maaf Stevi, yang satunya aku cas. Sorry. Roma 6. Roma 6 ayat 8 sampai 11. Ayat 8 sampai 11 ya. Ya, silakan. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Jadi biarlah kita di dalam merayakan Paskah, kehidupan kita jangan lagi ada kejahatan, jangan lagi ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita harus berusaha supaya kita mematikan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Karena kenapa? Karena kita telah mati dengan Kristus. Ketika kita mati dengan Kristus, maka kita pasti akan bangkit bersama Kristus. Dan yang utama adalah kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Ia bangkit, Ia hidup. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikiannya kiranya kita, ketika kita sudah mati bersama Yesus, kita harus melanjutkan supaya kita mau hidup bagi Yesus, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, supaya kita pun nanti di dalam kekekalan kita akan menikmati sukacita yang luar biasa, yaitu kita makan sehidangan dengan Tuhan. Dalam pengertian bukan makanan secara fisik ya, tetapi kita ada satu pesta bersama dengan Tuhan, ada satu sukacita bersama dengan Tuhan. Mungkin ini sedikit sharing firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Semoga ini memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di mana kami Engkau izinkan kembali boleh merayakan Paskah. Tuhan, biarlah pengertian kami
senantiasa Engkau baharui sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami tidak mau keluar dari kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah dasar bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami menerima berkat-Mu. Kiranya Engkau juga mau mengubah pandangan-pandangan kami yang masih kurang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami masih memikirkan yang jahat. Kami masih senang dengan keadaan yang berdosa. Oh Tuhan, ampuni kami. Tolong kami, Tuhan. Kembali kami boleh mengingat Paskah ini. Kami boleh mengingat kurban-Mu yang luar biasa. Satu kali Engkau sudah menyempurnakan kami. Kiranya kami pun memiliki pengertian yang demikian. Kami memang masih bisa berbuat dosa. Tetapi kami tidak boleh terus-menerus berbuat dosa dan terus-menerus hidup di dalam dosa. Tetapi kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, karena Engkau sudah membangkitkan kami, Tuhan, bersama dengan Engkau. Engkau sudah membenarkan kami. Kami bersyukur, kami mau hidup bagi Engkau. Terima kasih untuk berkat-Mu, memberkati kami semua. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, silakan, Bro Roni. Bro Roni terlempar ya. Selanjutnya kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bro Edwin. Silakan, Bro Edwin. Oke, untuk selanjutnya kita akan doa syafaat. Aku minta tolong untuk yang rindu untuk didoakan, mohon info ke aku. Ini aku data dulu. Silakan. Saya. Oke, Putri, apa? Ya, saya mohon dukungan doa karena buku solo saya sudah dalam perjalanan ke Bali. Semoga bukunya segera sampai. Sama untuk lentana saya mau syukuran gitu sama anggota Komsel di sini. Lentana juga bakalan ada diundang juga teman-teman Pondok Kasih via Zoom nanti. Semoga berjalan dengan lancar. Lentana sih hari Jumat tanggal 22 ini jam 8:30. Sama untuk saya yang bekerja menjadi petugas Open PO di penerbit. Itu aja sih. Oke, ada lagi? Halo. Enggak, ya. Itu aja. Itu ada. Dari yang saya lainnya? Kak Edwin. Dean? Nanat. Oh, Asnat ya, sorry Asnat, sorry. Oke. Ya, Nanat mau minta dukungan doa untuk orang tua Nanat yang ada di NTT dan juga untuk keluarga di mana saja berada, lalu kemudian rencana Nanat juga yang di tahun depan bakalan menikah. Semoga semuanya dilancarin, Tuhan berkati dari persiapan sampai hari hanya. Oke, ada lagi? Oke, ada Kak lagi. Stevi, ini aku Dean. Kenapa Kak Stevi susah banget ya bedain? Aku Edwin, Mr. Thank you. Oh iya Kak Edwin maksudnya. Sorry Kak Stef. Jadi Sorry, kayak Dian. Mas Edwin ini. Iya Kak Edwin doain dong perjalanan kita ntar sampai nanti ketemu sama orang-orang baru kan, ketemu sama Kak Stevi, Kak Edwin. Doain supaya perjalanan kita pergi dan pulang tuh penuh sukacita dan ada perubahan positif gitu. Terima kasih Kak Edwin. Oke, sama-sama. Ada lagi? Thank you. Semi, brother, ada nggak Semi atau Roni?
Kak Ida itu sudah buka mic-nya. Silakan Kak Ida. Oke, Kak Ida. Kak Reni, Kak Ida. Kak Stevi bantu. Untuk apa, Kak Ida? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan ya. Iya. Oke. Oke, Kak Reni. Ya, saya ingin didoakan supaya sehat selalu dan yang kedua supaya proses pembuatan buku saya bisa selesai. Itu aja Mas Edwin. Thank you. Oke. Kak Edwin, saya ada tambahan sedikit Kak. Saya udah ngilin naskah ke editor Apipai dan itu tinggal di editing aja. Semoga berjalan lancar. Mohon dukungan doa. Oke. Ini untuk buku ketiga ya? Iya, buku ketiga. Oke. Ada lagi lainnya selain Putri? Halo Mas Edwin. Yes, brother. Aku minta dukungan doanya untuk kuliahku biar lancar, biar tahun depan udah selesai. Sama buat perjalanan kita nanti ke Surabaya biar dikasih kelancaran sama Tuhan. Itu aja. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya, Kak Edwin ada tambahan lagi satu dari Nanat. Buat kesembuhan papanya Nanat. Buat kesembuhan papanya Nanat, mudah-mudahan cepat pulih dan yang terakhir untuk perjalanan kita ke Surabaya, mudah-mudahan semuanya dilancarin dari pergi sampai pulang nanti. Oke. Roni? Oke, mungkin lagi terkendala sinyal. Pak Niko, bagaimana? Pak Niko? Oke. Saudara Anto, ada yang mau didoakan? Anto, ingin didoakan apa? Tolong di unmute dulu. Bisa ditekan yang kiri bawah. Baik, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Maaf, masih belum di unmute. Halo Mas Edwin. Ya, silakan Saudara Anto. Pokok doanya apa ini? Ya, minta doa saja tambahan sedikit untuk usaha kursus musik saya diberikan kelancaran, terus untuk semua keluarga di sini semoga sehat-sehat selalu, itu saja. Oke, terima kasih. Terutama untuk usaha saya ngajar musik itu aja, Mas. Baik, Saudara Anto. Baik. Kak Edwin, Dan tambah satu lagi ya. Ya, boleh. Daftar listnya. Jadi nanti habis Lebaran itu Kabupaten Bekasi sudah TC ya. Udah ada trainingnya. Doain supaya nggak ada apalagi ya terbengkalai, nggak ada lagi alasan yang gimana gitu. Dan doain adik-adik yang mau ikut seleksi, termasuk Nanat ya mau ikut seleksi, doain supaya tidak tereliminasi gitu. Itu saja. Amin. Oke.
Oke, ada lagi? Oke. Kak Stevi? Pokok doanya Kak Stevi? Ya, sorry. Pokok doanya doakan supaya sehat, kemudian mempersiapkan segala sesuatu untuk pasca bersama, termasuk juga untuk penyambutan teman-teman semuanya lancar, tidak ada kendala. Kesehatan yang paling penting. Saya tetap prima. Oke. Oke, aku minta izin untuk off video dulu ya. Oke, mari kita satukan hati, saudara sekalian. Kita berdoa. Shalom, selamat sore Allah Bapa. Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus, ampuni dosa saya di Nuwantoro dan seluruh peserta ibadah persekutuan doa Christian Disable Community Pondok Kasih Foundation pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan pada kami, waktu, kesempatan, kemurahan, kebaikan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami bisa berkumpul, bersatu, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, Tuhan Yesus sertai dari awal, pertengahan, hingga nanti saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan kelancaran dalam ibadah ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, ya Allah Bapa, Tuhan Yesus, izinkan saya membawa pokok-pokok doa, syafaat untuk saudara saya yang terkasih dalam ibadah ini. Yang pertama Tuhan Yesus untuk Putri, yang saat ini sedang menunggu kedatangan buku edisi yang kedua dari percetakan Avi via Fai. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus berkati proses pengirimannya agar lancar, hingga sampai dengan keadaan baik di rumah Putri di Bali. Demikian juga rencana Putri untuk mengadakan syukuran Tuhan Yesus dalam mengundang anggota komselnya, dan juga rencananya hari Jumat tanggal 22 April mengadakan ibadah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan kelancaran. Tak lupa pekerjaan Putri sebagai penanggung jawab penerima purchase order dari customer. Dalam sebuah percetakan, Tuhan Yesus berikan roh ketelitian agar tidak salah input data, Tuhan. Secara khusus saat ini Putri juga sudah menyerahkan naskah untuk bukunya yang ketiga di percetakan Avi via Fai. Tuhan Yesus berikan kelancaran sehingga buku ini juga bisa terbit, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukakan jalan pintu berkah untuk Putri sehingga bukunya juga bisa terbit dengan baik sama seperti buku yang kedua, Tuhan. Saya juga membawa doa syafaat untuk saudara saya, Asnat, yang saat ini papanya sedang sakit. Tolong Tuhan Yesus jamah, disembuhkan Papa Asnat, sehingga nama Tuhan Yesus kami permuliakan. Demikian juga untuk orang tua Asnat dan juga semua keluarga di NTT, maupun di keluarga yang di luar NTT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ya Allah Bapa, tolong Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berikan penyertaan, jauhlah dari segala macam sakit penyakit Tuhan. Dan juga rencana Asnat dan juga pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan tahun depan. Tuhan Yesus berikan kelancaran dalam segala persiapannya, jauhkanlah dari segala macam pencobaan Tuhan Yesus. Dari kuasa gelap, dari manusia yang ingin menggagalkan rencana pernikahan mereka berdua. Ya Allah Bapa, saya juga berdoa untuk Dean, saudara Semi, Kak Reni, Roni, dan juga Asnat yang akan ke Surabaya dari stasiun Jakarta, Tuhan Yesus, di Pasar Senen ke Pasar Turi, pulang dan pergi, Tuhan disantarkan dengan selamat dari Jakarta ke Surabaya, demikian dari Surabaya ke Jakarta, Tuhan Yesus, jauhkanlah dari segala macam kecelakaan. Bapa, saya mengundang Roh Kudus menguasai hati, pikiran kami,
yang di Surabaya maupun sahabat kami di Jakarta ini agar tercipta suatu chemistry, pelayanan, dan juga pertemanan yang indah penuh berkat Tuhan. Dan juga ada perubahan positif, ada suatu buah pelayanan yang bisa kami dapatkan, jadi chemistry pelayanan yang baik Tuhan Yesus. Mengingat kami mempunyai keinginan untuk membesarkan komunitas disable community ini Tuhan Yesus, untuk menjangkau yang belum terjangkau, sobat difabel yang belum memiliki komunitas. Tolong Tuhan pandang kami, Engkau mengetahui rencana hati kami yang paling dalam. Berkatilah Tuhan, berkenanlah pada rencana kami ini, rencana kelancaran, dari awal acara sampai akhir acara Tuhan Yesus. Kiranya kebaikan saja, kuasa Tuhan yang terjadi atas rencana kami ini. Demikian juga Tuhan untuk Dean yang juga rindu untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian Sosial Tuhan, menjadi pegawai negeri sipil. Tahun ini Tuhan Yesus berikan jalan supaya apa yang dicita-citakannya Tuhan Yesus yang didoakan bisa Tuhan Yesus kabulkan, sehingga bisa untuk menjadi kesejahteraan Dean dan keluarga. Demikian juga untuk persiapan seleksi atlet di Bekasi Tuhan Yesus setelah Lebaran, Tuhan Yesus memberi persiapan panitia, peserta, Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus teristimewa untuk saudara Asnat sehingga bisa lolos seleksi Tuhan Yesus, sehingga bisa memberikan kesejahteraan juga untuk Asnat dan juga keluarga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Kak Mas Nida, dan kami semua teristimewa untuk Kak Reni juga, terutama untuk Kak Stevi sebagai ketua yayasan, sebagai ketua disable community Tuhan Yesus di Yayasan Pondok Kasih. Berikanlah kesehatan dan fisik yang prima untuk kami semua, teristimewa untuk Kak Stevi, sehingga bisa melangsungkan acara penyambutan kedatangan sahabat kami, dan juga acara puncak di ibadah Paskah bersama di Bon Cafe sampai selesai acara Tuhan Yesus dengan baik. Dan juga Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Kak Reni, pembuatan bukunya Tuhan Yesus berkati dari rencana yang saat ini yang belum bisa selesai, Tuhan Yesus berikan jalan. Berikanlah Tuhan Yesus roh perkenanan, ada sang editor Tuhan Yesus agar bisa menyelesaikan, membantu Kak Reni bisa menyelesaikan buku yang dibuat oleh, yang diciptakan oleh Kak Reni. Secara khusus saya juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara Semi, berkati Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus, kiranya di tahun 2023 bisa lulus kuliah dengan nilai yang sangat baik, sehingga bisa memudahkan untuk mencari pekerjaan Tuhan Yesus, dan juga untuk seleksi di Porda Jabar Tuhan Yesus sebagai atlet angkat besi. Berikanlah pada Semi fisik yang prima Tuhan Yesus, berikan perkenanan Tuhan sehingga bisa lolos seleksi Tuhan Yesus dan bisa menjadi kesejahteraan untuk Semi dan keluarganya juga. Kami juga tak lupa membawa doa bagi saudara kami Anto yang mempunyai usaha kursus musik Tuhan. Berkati agar bisa mendapatkan banyak murid baru, dan juga berkati usahanya agar bisa mendapatkan kesejahteraan ekonomi untuk saudara Anto dan juga keluarganya. Demikian juga keluarga saudara Anto dan diberikan kesehatan, jauhkanlah dari segala macam sakit penyakit Tuhan. Kami juga memohon perkenanan Tuhan Yesus turun secara sempurna pada kami dalam ibadah ini, agar Tuhan Yesus pakai kehidupan kami sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan kiranya roh Tuhan Yesus beserta dengan kami sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan melalui karya kerja kehidupan kami. Doa yang amat sangat-sangat jauh dari sempurna ya Allah Bapa, saya minta dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan
doa syafaat kami kepadamu. Sekarang Tuhan kami akan menutup rangkaian ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Engkau. Bahkan kami pun akan membagi berkat itu kepada yang lainnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih-Nya yang kekal, dengan keselamatan yang diberikan kepada kita, dan dengan penyertaan melalui Roh Kudus-Nya, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangannya. Maranatha. Terimalah berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.